Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Gereja Santo Yosef Paroki Matraman dalam Hari Raya Kebangkitan Tuhan. Pesta dari segala pesta, Hari Raya dari segala hari raya, dan Minggu Agung. Pada hari ini kita berkumpul di sini bersama Gereja Semesta, merayakan kebangkitan Kristus dengan penuh sukacita. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Flavianus Levilidi SPD, didampingi oleh Romo Benediktus Beremali SPD, dan Romo Marcelino Bramantioko C SPD. Mohon perhatian, demi kekusyukan peribadatan kita, mohon agar selama perayaan Ekaristi berlangsung, segala alat komunikasi dinonaktifkan. Demi kenyamanan bersama, serta untuk menjaga kebersihan, umat dimohon untuk tidak meninggalkan sampah dalam bentuk apapun di dalam maupun di komplek gereja. Silakan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Untuk menjaga ketertiban, umat dimohon untuk selalu mengikuti arahan dari pemandu umat. Dalam mendukung gerakan celengan bela rasa anak yang dicanangkan oleh Keuskupan Agung Jakarta, Paroki Matraman mengajak seluruh umat, khususnya anak-anak, untuk turut serta dalam gerakan ini. Dana celengan ini akan dimanfaatkan untuk perhatian para pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Umat dimohon untuk tidak memberikan tepuk tangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Tepuk tangan diperkenankan setelah perayaan Ekaristi selesai. Kini marilah kita bangkit berdiri, mengarahkan pandangan kita ke pintu utama gereja, menyambut perarakan imam serta petugas liturgi.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Para romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian, selamat pagi. Selamat Pesta Paskah. Tuhan sudah bangkit. Marilah kita rayakan kebangkitannya dengan penuh sukacita. Tuhan telah mengalahkan maut. Mari kita rayakan dengan penuh kegembiraan. Bukan hanya sekedar mengenangkan, melainkan kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, karena Ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Baptis yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus. Marilah kita siapkan hati kita untuk mengikuti misa kudus, merayakan kebangkitan Tuhan kita dengan memohon pengampunan dosa kepada Tuhan dan sesama, agar kita layak untuk bergembira atas kebangkitan Kristus Putranya dan layak juga untuk menerima berkat-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami
kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut, yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon, teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru, yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putra-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati.
Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah, semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah.
Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita menyanyikan sekuensia. Victime Pascali laudes, immolen Christiani. Agnus redemit oves, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello conflicere mirando, dux vitem mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid fidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam Fidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Simus Christum surrexisse a mortuis fere, tu nobis victor ex miserere. Amen. Alleluia. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan."
Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan OMK, anak-anak sekalian, para suster dan para romo. Selamat Paskah buat kita semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, sehat ya? Ya, harus sehat dong. Sudah sarapan? Ya, pulang misa nanti sarapan. Di rumah masing-masing. Ya. Kenapa saya minta kita untuk pagi-pagi senyum? Tahu? Biar tidak ngantuk. Ya. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, para suster, romo, dan rekan-rekan OMK sekalian. Kayaknya anak-anak tidak ada ya. Iya, karena mereka misa jam 9 nanti. Baik. Kita pada hari ini secara resmi merayakan hari Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana kita ketahui bahwa kitab suci mewartakan kepada kita tentang berbagai peristiwa yang terjadi yang menyertai gemparnya peristiwa kebangkitan Yesus itu. Yesus itu bangkit, menampakkan diri di sana, menampakkan diri ke sini, di sono, dengan orang ini, orang itu, lain sebagainya. Pada hari ini kita secara khusus akan merenungkan bagaimana Yesus menampakkan diri pertama sekali kepada Maria Magdalena. Coba kita bayangkan seorang Maria Magdalena mendapat kesempatan pertama untuk menyaksikan kebangkitan Kristus. Maria Magdalena itu kan adalah orang yang bertobat ya, orang yang dosanya besar, terus kemudian bertobat mengikuti Yesus dan mendapat kesempatan istimewa menyaksikan pertama kali kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dari dialah kemudian kebangkitan itu disebarkan kepada para murid, secara khusus Petrus dan murid yang dikasihi Kristus, dan juga sampai kepada kita di zaman sekarang ini. Para suster, romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Menarik adalah bahwa ketika Maria Magdalena menyaksikan peristiwa itu, walaupun pada awalnya dia begitu bingung ya, kok kenapa guru saya ini diambil dari makamnya dan lain sebagainya. Tetapi kemudian dengan kuasa Tuhan sendiri dia menjadi yakin ya, dalam kebersamaan dengan para murid yang lain, bahwa Tuhan mereka, guru mereka, bukannya dicuri mayatnya, tetapi memang bangkit dari alam maut. Dan pada saat itulah mereka memahami apa yang pernah disampaikan oleh guru mereka ketika masih hidup. Para romo, para suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita tidak perlu bertanya kenapa Maria Magdalena lebih dulu sampai ke sana. Kok tidak Petrus? Kok tidak murid yang lain? Kenapa harus Maria Magdalena? Itu tidak penting sebetulnya. Yang penting adalah bagaimana sikap Maria Magdalena ini dan juga diikuti oleh para murid setelah menyaksikan peristiwa yang agung itu. Mereka kemudian mewartakannya. Maria Magdalena itu setelah dia yakin bahwa gurunya bangkit,
mewartakan itu kepada para muridnya, dan kemudian para murid itu juga mewartakan kemana-mana, maka kita meyakini itu sampai pada hari ini. Bacaan pertama menunjukkan kepada kita tentang penegasan kembali oleh Rasul Paulus tentang pentingnya pewartaan kabar gembira itu. Para murid kemudian menceritakan ini kepada Kornelius dan juga kepada orang-orang lain. Mereka menjadi saksi kebangkitan Kristus, bahwa dia benar-benar bangkit dari alam maut. Setelah melewati masa-masa yang mengerikan, ini kayaknya ayam bakar berkarya, tadi malam bakar-bakar kita. Ya. Kita kembali ke laptop. Jadi kembali ke sabda Tuhan maksud saya. Jadi setelah melewati saat-saat genting, ya, dia didera, dipukul, disiksa, diludahi, ditendang dan sebagainya, dan mati di kayu salib, maka setelah 3 hari kemudian terbitlah cahaya terang benderang kebangkitan Tuhan. Itulah yang diwartakan oleh Paulus dan para rasul kepada Kornelius dan juga kepada orang-orang lain dan sampai pada kita saat ini. Lalu sekarang pertanyaan, apa yang harus kita buat setelah kita merayakan Paskah pada pagi hari ini? Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan juga para romo sekalian, kita harus menjadi Magdalena di zaman sekarang ini. Kita harus menjadi para rasul yang dipakai Tuhan untuk mewartakan kebangkitannya di mana-mana. Itu yang pertama. Jangan sendiri menyimpan kebahagiaan kebangkitan itu. Jadi inilah yang penting kita pahami. Jadi kita di Katolik ini kadang-kadang, saya lihat kebanyakan merayakan pekan suci tidak sampai kepada kebangkitan. Lah orang hari Paskah tidak ke gereja, jadi tidak bangkit, Yesusnya tidak bangkit. Sama aja kalau Natal tidak lahir Yesusnya. Orang malam Natal kan Maria belum lahir itu. Ya, sama juga dengan Paskah. Yesus masih dalam kubur, kita sudah Paskah, besoknya tidak Paskah lagi, dia tidak bangkit-bangkit. Nah, ya tidak bangkit-bangkit, kasihan Yesus dalam kubur terus. Jadi paham inilah yang harus dimengerti ke depannya ya. Terus yang kedua, selain kita mewartakan kebangkitan ini kepada sesama, kita juga harus mewartakan kebangkitan kepada diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Yesus bangkit itu kan akan membawa keselamatan. Ingat, membawa keselamatan bagi banyak orang. Keselamatan ini bisa menjadi milik kita kalau kita mewartakan kebangkitan itu kepada diri kita sendiri. Dengan cara apa? Cara meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan kesalahan-kesalahan kita, dan juga berjuang untuk melakukan hal yang baik sebanyak mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kebaikan menurut kehendak kita itu ada udang di balik batu sering. Ya, pura-pura baik tetapi dalam hati busuk. Ya, oleh karena itu 2 hal inilah yang harus menjadi pegangan bagi kita. Wartakanlah kebangkitan Kristus di mana-mana dengan cara hidup kita masing-masing. Yang kedua, dengan kebangkitan Kristus, kita juga akan mendapat kesempatan untuk mendapat keselamatan kalau kita mau mengubah cara hidup kita yang lama. Dengan lebih banyak melakukan perbuatan yang baik, meninggalkan cara hidup yang lama dengan meninggalkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Walaupun nanti jatuh ke dalam dosa lagi, nama juga manusia. Tapi paling tidak punya niat untuk memperbaiki itu. Oleh karena itu, para romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersuka cita karena kebangkitan Tuhan, dan bersukacitalah juga karena dengan kebangkitan itu kita mendapat kesempatan untuk diselamatkan. Dan oleh karena itu, supaya bisa diselamatkan, bertobatlah, percayalah kepada Injil, lakukanlah sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui perkataan dan perbuatan yang baik. Niscaya kita akan bangkit bersama Kristus dan berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati kita selalu. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Kristuslah awal dan akhir, telah wafat namun hidup kembali. Semoga kita semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati mengamalkan semangat pengorbanannya di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kristuslah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Semoga Ia menerangi para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalangkan persatuan dan kerukunan di antara para bangsa, demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kristuslah kebangkitan dan kehidupan. Semoga Ia menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Nya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan. Marilah kita sampaikan intensi pribadi kita dalam keheningan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kristuslah batu yang dibuang oleh para tukang bangunan, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Semoga Ia menggunakan kita sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur merata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan bersama dengan Ibu Betty yang merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 17 April yang lalu. Semoga dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya, Tuhan memperkenankan Ibu Betty selalu berada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai, dan bersyukur kepada Tuhan atas segala rezeki yang dianugerahkan kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi Bapak Simon Kane yang sedang dalam keadaan sakit. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga Engkau berbelas kasihan kepada Bapak Simon Kane yang sedang dalam keadaan sakit. Semoga Engkau mengizinkan dia untuk sehat kembali guna melanjutkan perjalanan hidup, pekerjaan, usaha dan pelayanannya. Semoga boleh dijalani dalam keadaan sehat walafiat yang adalah berkat terindah yang diharapkan daripadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Johni Chandra dan Bapak Alex Bambang Riyatmojo yang telah menghadap hadirat-Mu. Ya Bapa, ampunilah dosa-dosa mereka dan perkenankanlah mereka menikmati kebahagiaan kekal bersama-Mu dan ikut bangkit bersama Kristus untuk hidup mulia di surga bersama para kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan. Kabulkanlah doa-doa kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari agar persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini, gerejamu engkau perbarui dan engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Bapa sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Bruder Gabinus Paulusen dari Jerman, Pater Laurentius Laba dari Provinsi Jawa, Pater John Kersten dari Chicago, Pater Kurt Trumer dari Spanyol, Pater Joseph Beswina dari Polandia, Pater Thomas Akara dari India, Suster SSP, Suster Francisca Deliang, Suster Luciane, Suster Gabrielinde, Suster Zislawa, Suster Beatrix, Suster Pia Maria, SSP Saudara Abadi, Suster Mary Ursula. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita satukan doa-doa kita ini dengan menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu.
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pagi ini diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Mohon perhatian, yang berhak menerima komuni adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Bagi anak-anak yang ingin berpartisipasi mengisi celengan bela rasa anak, dapat ikut maju saat Romo memberikan berkat anak. Terima kasih.
Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau perbarui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan. Lindungilah kami semua dari segala penyakit dan mara bahaya, biarlah kami hidup sehat, penuh sukacita dan damai, dan sertailah kami semua dalam perjalanan kembali ke rumah dan komunitas masing-masing setelah misa ini. Hantar kami untuk boleh tiba dengan selamat, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Baik, sekali lagi mewakili para romo, para suster, Dewan Paroki Harian, saya menyampaikan selamat Paskah buat kita semuanya. Selamat Paskah. Yang kedua, perayaan Selamat Pekan Suci ini berjalan dengan sangat baik, lancar, kusuk, dan lain sebagainya, hikmat, dan itu tidak terlepas dari berbagai pihak yang sudah mengambil bagian dalam seluruh pelayanan mulai dari Minggu Palma sampai pada hari Paskah ini. Entah tim KOR, para adik-adik PPA, prodiakon, para suster juga tidak mau mengalah, tidak mau kalah maksudnya. Terus langsung dipelototin saya. Tapi tidak apa mereka pelototin, sebentar saya dikasih makan pasti. Terus untuk lektor, komentator, para pemazmur, petugas spasio, komsos yang di atas, saya takut nanti mereka tidak foto saya lagi kalau saya lupa omong. Terus para petugas keamanan baik yang dari gereja, dalam arti tatip, PU, petugas keamanan gereja, security gereja, dan juga para keamanan dari Polri dan ABRI dan jajarannya. Terima kasih untuk itu semua, membuat kami merayakan perayaan Ekaristi dengan sangat nyaman tanpa ada ketakutan apapun. Dan juga terima kasih untuk karyawan gereja yang sudah berjuang mati-matian untuk supaya gereja ini tetap bersih, tetap siap untuk kita pakai. Mereka juga harus membersihkan sampai malam-malam kalau kita habis misa. Terima kasih untuk itu semuanya. Dan juga terima kasih untuk siapa lagi ya? Tim dekorasi, begitulah kalau sudah umur 52 mulai lupa-lupa. Seksi liturgi, dan juga tidak kalah penting tahun ini kita sudah ada seremoniarium. Apa itu? Sejenis makanan ringan. Mereka itu Bapak Ibu sekalian yang memandu perayaan ini, yang biasa kalau misalnya ada perarakan dari sana, mereka di depan yang pakai jubah-jubah hitam itu loh, seperti putih yang jalannya santun gitu. Nah itu namanya seremoniarium yang mengatur seluruh rangkaian perayaan Ekaristi selama perayaan-perayaan besar. Jadi nanti misalnya kalau misa-misa tidak ada lagi ada yang atur ini, atur ono, tidak ada. Termasuk nanti kalau anak-anaknya nari, bukan lagi orang tuanya yang mengatur atau guru-guru yang mengatur di sini berdiri sampai ikut penari-nari, tidak ada. Itu sudah ada seremoniarium yang akan mengaturnya. Jadi nanti misa anak harus ada itu ya. Untuk Delvi tolong itu diperhatikan. Jadi itu saja. Mohon maaf apabila mungkin dalam pekan suci ini ya ada kekeliruan di sana sini. Kita para romo juga sedikit lelah, tapi ya kita berjuang untuk tegar di hadapan umat. Padahal kita pura-pura saja itu. Iya. Semoga Tuhan memaafkan para romo semuanya. Romo kepala kita juga sudah oleng-oleng itu sebetulnya. Dia pura-pura tegar aja itu. Tapi semuanya baik-baik saja Bapak Ibu sekalian. Jadi itu saja. Terima kasih banyak untuk seluruh umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi, dan maaf apabila saya lupa menyebutnya. Ya, jadi kita aplaus untuk kita semuanya. Baik. Jadi saya punya pantun cuma satu yang tadi malam, di hari ini tidak ada pantun lagi. Sekarang mari kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara-saudari penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal,
menggembirakan saudara-saudari dengan berkat-Nya. Amin. Semoga saudara-saudari yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Semoga saudara-saudari yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun ke atas kita sekalian yang hadir pada misa kudus ini, atas keluarga dan komunitas kita masing-masing, ke atas mereka yang kita doakan secara khusus dalam misa ini, dan juga ke atas usaha karya pelayanan dan cita-cita kita ke depannya, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, misa kudus sudah selesai. Haleluya. Haleluya.